Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Supena dari kelas manajemen reguler 3B ingin menjelaskan PPT yang saya buat. Materi pertama, adab dan hidup mulia. Kita berdiri sendiri, maka kesabaran kita itu harus berkiblat kepada orang yang lebih sabar daripada kita, itu orang soleh, dan itu akan menjadi motivasi. Jadi di dalam mentaati juga, makanya kenapa Nabi mengajari kepada kita sebagai orang tua, ajari anakmu itu kalau 7 tahun suruh sholat 7 tahun. Jangan digebukin dulu, jangan dipukulin dulu, jangan dimaki-maki, sabar. Makanya kalau perintah sholat ke anak itu, perintahkan keluargamu sholat. Karena memerintahkan sholat keluarga lebih berat daripada memerintahkan mahasiswa. Lebih berat sebenarnya dakwah kepada keluarga, itu lebih berat kuncinya. Makanya tadi Nabi memberikan waktu 7 tahun, ya usia 7 tahun perintahkan saja sholat. Materi kedua, ruang lingkup akhlak. Jangan kalian menyembah kecuali tidaklah menyembah kalian kepada Allah. Itu salah satu hablum minallah, ya. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat ihsan. Jadi setelah kita hablum minallah dengan cara mentauhidkan Allah, kemudian hubungan kita secara horizontal, secara sosial, yang pertama kali akhlak yang harus dibangun adalah kepada orang tua. Wabil walidaini, akhlak ini penting karena kejayaan suatu bangsa itu tergantung apa akhlaknya. Akhlak itu harus dijaga. Akhlakul jadi suatu bangsa itu ditentukan akhlaknya. Jika akhlaknya hilang, bangsa itu runtuh. Kalau akhlaknya moralitas itu runtuh, ya runtuh bangsa itu. Materi ketiga, akhlak terpuji. Manusia itu dilihat dari sisi akhlaknya, bukan sekedar dari sisi tampilan fisiknya. Semakin orang itu berakhlak, semakin mulia derajatnya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Oleh karena itu Allah memuja baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik karena akhlaknya Muhammad yang memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Dan akhlak luhur atau akhlak mulia inilah yang menjadi pilar sekaligus syiar Islam tersebar ke seluruh jagat muka bumi ini. Akhlak ini adalah menjadi pilar kemanusiaan. Manusia disebut manusia kalau dia memang berakhlak. Kalau manusia sudah hilang akhlaknya, sebenarnya dia bukan manusia lagi, bahkan lebih buruk daripada hewan itu sendiri. Materi keempat, akhlak kepada Allah. Cinta kepada Allah harus cinta kepada. Biasanya kalau orang cinta itu berkorban. Jadi kata kunci cinta itu adalah berkorban. Jadi kita mengorbankan apa saja hanya untuk Allah. Kalau tidak sabar, tidak syukur, dia menjadi orang yang zalim dan menjadi orang yang kufur. Nah, sifat syukur tadi itu menjadi ciri seorang yang beriman, karena nggak mungkin juga orang bisa bersyukur tanpa iman. Materi kelima, akhlak kepada alam. Jarang orang mementingkan perut orang lain, dan yang terjadi adalah bagaimana orang itu mengenyangkan perutnya sendiri tanpa mempertimbangkan perut orang lain. Kerakusan mewabah di mana-mana. Makanya salah satu penyebab hilangnya berkah itu tadi, hanya mementingkan perutnya sendiri daripada perut orang lain. Kenapa terjadi kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi yang tidak teratasi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu tadi tidak punya sifat rahmah, masing-masing punya ego masing-masing, hanya mengenyangkan perutnya sendiri, tidak peduli perut orang lain kosong ataupun tidak. Kebutuhan kita, materi keenam, akhlak kepada Rasulullah. Kebutuhan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalam masalah membedakan baik dan buruk. Tanpa adanya Nabi, kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang hak, mana yang batil. Jadi oleh karena itu manusia butuh Rasulullah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu inilah ketika kita bersyahadat, kita punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan kita butuh terhadap Rasulullah di dalam kehidupan ini, karena tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang kecuali setelah mengikuti meneladani Rasulullah SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.